Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita boleh berjumpa lagi, kita boleh menikmati hadirat Tuhan bersama. Kita boleh diberikan nafas kehidupan. Itu semua karena kasih Tuhan. Kita percaya bahwa setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Roh Kudus penghiburan buat kehidupan bagi setiap kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami diberikan kesempatan lagi Tuhan bertemu dan berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji Engkau, untuk bersekutu memuliakan nama-Mu saja Tuhan, meninggikan nama-Mu. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Layakan buat setiap kami yang ada di ruangan ini Bapak, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kuasai atmosfer di tempat dimanapun kami memuji menyembah Engkau Bapa. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja kami, kita sembah. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, ku
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Yesus. Kau jaminan hidup kami. Amin, Bapa. Kau jaminan buat hidup kami, Tuhan Yesus. Kaulah jalan keselamatan kami, Bapa. Amin, Bapa. Kau adalah jalan kebenaran dan hidup, Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap kami, Bapa. Amin, Yesus. Terima kasih. Jamah setiap kami, Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah jaminan keselamatan buat hidup kami. Sebentar kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau lebih dahsyat lagi, Bapa. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Bahwa Tuhan baik buat setiap kita.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ku bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang mau disampaikan Bapa. Terima kasih buat kesempatan Tuhan. Salibmu teramat mulia buat setiap kami Bapa. Haleluya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia,
oleh darah Yesus, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dimanapun engkau berada hari ini, saya percaya berkat Tuhan melimpah atas kehidupanmu. Karena engkau datang kepada Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Haleluya. Nah, kita masuk di dalam bulan September, di minggu yang pertama, bersamaan dengan kalau kita yang berada di Australia, yaitu dengan Father's Day atau Hari Bapak. Puji Tuhan, Bapak-Bapak punya hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi Bapak, Ibu yang ada di Indonesia hari ini ikut merayakan juga. Walaupun Indonesia tidak pernah punya hari Bapak, Bapak, Ibu semuanya. Tapi puji Tuhan karena kita bersama-sama di dalam Tuhan dan kita beribadah hari ini, maka ada harinya Bapak. Haleluya. Nah, puji Tuhan Bapak, Ibu semuanya. Kita percaya di minggu pertama di bulan September ini ada satu visi Tuhan yang Tuhan mau bagikan kepada setiap daripada kita. Seperti yang sudah saya bagikan sebagian di ibadah tadi pagi Bapak Ibu semuanya. Maka saya percaya ini akan melanjutkan apa yang Tuhan mau setiap daripada kita gerejanya untuk kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita percaya kita hari ini datang dengan satu iman untuk dapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk bisa kita hidupi. Dan kita percaya dengan iman kalau kita hidupi firman itu, maka firman itu menjadi firman yang hidup. Maka kuat kuasa surga menyertai kehidupan setiap daripada kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan. Kita akan baca apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi setiap daripada kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak, Ibu semuanya. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dengan keras dari Ibrani 10 ayat 19. Kita lanjutkan yang tadi pagi ayat 1 sampai dengan 18. Ini ayat 19 sampai dengan ayat 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25 dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang pada pengakuan kita, pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati, terangi, bahkan dengan kerendahan hati kami butuh firman-Mu. Kami sungguh percaya kepada firman-Mu. Dan hari ini Kau berbicara kepada kami, Tuhan, sehingga apa yang tidak benar, Tuhan akan benarkan. Apa yang salah, Tuhan akan benarkan. Apa yang hari-hari ini, Tuhan, menjadi pergumulan, Tuhan akan jawabkan. Bahkan kami percaya, firman ini menjadi nyata dalam kehidupan kami, dan janjinya iya dan amin terjadi dalam kehidupan setiap kami. Yang dengan kerendahan hati kami mau betul-betul mengambil, bahkan dalam ketidakmengertian, dalam keterbatasan kami untuk dapat mengerti firman-Mu, Tuhan yang akan bicara langsung. Tuhan yang akan menerangi langsung. Dan kami percaya Tuhan janji-Mu iya dan amin. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya katakan amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, puji Tuhan, ini satu pesan yang luar biasa kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak bicara tentang agama, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Kalau kita percaya sama Tuhan, satu-satunya Tuhan yang pernah menyatakan diri dan mampu dan bisa menyatakan diri hanya Tuhan kita. Yaitu dia menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lain sampai hari ini, Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang mampu dan tidak ada yang bisa untuk menyatakan diri menjelma menjadi manusia. Padahal Tuhan loh, kan gitu. Kalau dia Tuhan, dia harus bisa dan mampu. Karena apa? Karena kita tidak mampu untuk melihat Tuhan. Kita ini terbatas. Otak kita ini terlalu kecil untuk memahami dan mengerti Tuhan. Sehingga kita butuh untuk melihat Tuhan itu secara nyata, secara praktek dalam kehidupan di dunia ini. Dan puji Tuhan, Tuhan kita menyatakan diri di dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang betul-betul tahu, betul-betul mengenal, betul-betul mengalami Tuhan yang penuh kasih itu. Tuhan yang hidup itu. Tuhan yang bahkan mau rela berkorban untuk menebus setiap daripada kita. Ini adalah anugerah Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, hari ini saya challenge setiap daripada kita yang percaya kepada Tuhan. Untuk Tuhan yang menyatakan diri kepada setiap daripada kita. Kalau dia tidak dapat menyatakan diri, Bapak Ibu semuanya, untuk apa kita sembah dia sebagai Tuhan? Haleluya. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Tapi puji Tuhan, Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang sudah menyatakan diri, bahkan dia sudah mati di atas kayu salib untuk mengalahkan maut. Dia bangkit di hari ketiga. Nyata sekali bahwa dia menang, sehingga dia dapat memberikan hidup kepada setiap kita yang percaya. Amin Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang dikatakan di ayat 19 tadi sampai ayat 21 Bapak Ibu semua, dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi saya berikan satu judul firman Tuhan yang disampaikan hari ini atau khotbah ini Bapak Ibu semuanya, jalan baru dan hidup Bapak Ibu semuanya. Banyak orang ikut Tuhan masih di dalam jalan yang lama, cara pikir yang lama, cara yang lama. Puji Tuhan kita diberikan jalan yang baru dan jalan yang hidup Bapak Ibu semuanya. Kita di Australia punya begitu banyak, ratusan agama ada di tempat ini Bapak Ibu semuanya. Semua patternnya, semua polanya hampir sama. Ada imamnya, ada korbannya, terus ada Tuhannya yang tidak pernah kelihatan Bapak Ibu semuanya, atau dewanya yang tidak pernah kelihatan Bapak Ibu semuanya, dan ada umatnya Bapak Ibu semuanya. Dan puji Tuhan kita diberikan jalan yang baru sehingga kita bisa semakin nyata di dalam dunia yang begitu modern ini. Allah itu jelas, Allah itu nyata, Allah itu dapat kita hidupi dalam kehidupan setiap daripada kita. Oh, repot banget Bapak Ibu semuanya, cara yang lama, jalan lama dan jalan yang mati, bukan jalan yang hidup, itu begitu repotnya. Karena kadang-kadang nggak applicable Bapak Ibu semuanya, nggak bisa dilakukan prakteknya. Bertuhan itu Bapak Ibu semuanya nggak cocoklah dengan waktu, nggak cocok dengan musim, nggak cocok dengan kondisi pekerjaan, kondisi keadaan, banyak sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan kita jalan yang baru dan jalan yang hidup, yang which is applicable for everyone, applicable untuk setiap waktu, setiap masa, setiap kondisi. Bahkan nyata kita betul-betul butuh Tuhan hari-hari ini, dan Tuhan itu nyata dapat kita hidup di dalam kehidupan kita semodern apapun dunianya. Haleluya Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana caranya? Dia sendiri datang, dia sendiri mati di atas kayu salib untuk mengalahkan maut Bapak Ibu semuanya. Sehingga hari-hari ini dia berikan kita hidup, sehingga kita yang mau datang kepada Allah nggak perlu lagi bawa korban yang mati.
yaitu kambing, binatang, uang, Bapak Ibu semuanya untuk kita korbankan, sehingga imam itu bisa mengorbankannya untuk Tuhan sehingga kita dapat menyembah Dia. Tapi hari ini diri Dia sendiri yang dikorbankan di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya, Bapak Ibu semua, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia dapat masuk ke dalam hadiratnya Allah, ke tempat yang maha kudus, Bapak Ibu semuanya. Sehingga dia dapat merasakan Tuhan, dapat nyata Tuhan itu. Jadi Tuhan bukan hanya teori, Tuhan bukan hanya nakut-nakutin kalau mati nanti masuk neraka, Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan itu nyata di hidup ini, di hari ini, dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, Tuhan itu menyertai, Allah yang Immanuel, Bapak Ibu semuanya. Ini yang menjadi satu perbedaan bagi orang yang punya jalan yang baru dan jalan yang hidup, dengan orang yang beragama, yang menyembah Tuhan dengan cara yang lama, jalan yang lama, dan jalan yang mati, Bapak Ibu semuanya. Kita punya Kristus Yesus yang sudah memperbaharui, dan jalan yang baru diberikan kepada kita, bahkan jalan yang hidup, sehingga kita bisa hidup di dalam kehidupan sehari-hari di hari-hari ini. Haleluya, Bapak Ibu semuanya. Amin. Oleh karena itu, dampaknya atau implikasinya dari apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat buat setiap daripada kita, Bapak Ibu semuanya, ada 4 yang saya mau bagikan di hari ini, Bapak Ibu semuanya, yang menjadi pesan Tuhan buat setiap daripada kita, untuk kita menguji diri kita, menguji setiap daripada kita, betul nggak kita nih punya Tuhan, hidup sebagai orang percaya dalam jalan yang baru dan jalan yang hidup. Satu, yang pertama, Bapak Ibu semuanya, di ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, kita dapat berani dan kita dapat kerinduan untuk selalu menghadap kepada Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu semuanya? Karena kita diberikan hati nurani yang baru, Bapak Ibu semuanya. Sehingga apa yang lalu, apa yang jahat, Bapak Ibu semua, udah kita nggak sukain lagi, Bapak Ibu semuanya. Dan kita hari ini punya satu keyakinan iman, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, ini adalah ibadah buat setiap kita, Bapak Ibu semuanya. Sehingga di tempat pekerjaan pun kita nggak berpikir hanya tentang uangnya, tentang korupsinya, Bapak Ibu semuanya. Tentang keserakahannya, Bapak Ibu semua. Di dalam pekerjaan adalah ibadah, Bapak Ibu semua. Bagaimana itu ibadah? Bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi contoh buat orang lain, bagi kita yang bekerja, contoh di tempat pekerjaan, bagi usaha tersebut, Bapak Ibu semuanya. Nah, di situ karena apa? Karena Tuhan. Sehingga hidup kita persembahkan karena Tuhan, dan kita percaya ketika kita persembahkan karena Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja. Itu yang disebut mukjizat terjadi di tempat pekerjaan. Apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, terjadi pekerjaan. Dalam rumah tangga, demikian pula. Ini yang kadang-kadang kita susah. Karena apa? Berlawanan dengan hati kita. Berlawanan dengan rasional kita. Berlawanan dengan kebiasaan kita, Bapak Ibu semuanya. Tapi puji Tuhan, dengan jalan yang baru dan jalan yang hidup, hidup kita ini menjadi persembahan. Tapi nggak mati kayak kambing domba atau uang yang dipersembahkan, dibawa ke dalam tempel-tempel. Tapi hidup kita sendiri, yang hidup ini, di dalam kehidupan ini, dipersembahkan untuk Tuhan. Inilah jalan yang baru Tuhan kita bisa temui di mana-mana tanpa harus takut akan kematian. Karena apa? Karena hati nurani kita sudah dibersihkan. Kita mau yang baik, kita mau Tuhan, kita nggak mau yang jahat, kita nggak mau yang bagian setan, Bapak Ibu semuanya. Tapi bagian Tuhan yang kita mau, bagian yang benar, bagian yang kudus, bagian yang baik kita mau. Karena hati nurani kita sudah dibersihkan, bahkan tubuh kita sudah dibersihkan juga melalui firman Tuhan. Dan kita percaya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah implikasi daripada jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Ada amin Bapak Ibu semuanya. Hidupmu adalah ibadah di tempat pekerjaan, di dalam usahamu, di dalam rumah tanggamu, dimanapun engkau ditempatkan, itu adalah ibadahmu. Karena apa? Tuhan selalu engkau bawa. Maka dikatakan di situ, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang nurani. Kita menghadap Allah selalu Bapak Ibu semuanya. Kalau dulu mungkin kita baru sebulan sekali atau seminggu sekali atau di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu Bapak Ibu semuanya. Tapi sekarang setiap waktu Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya hari tertentu, bukan hanya jam tertentu Bapak Ibu semuanya. Tapi setiap waktu kita menghadap Allah karena Tuhan Yesus sudah membukakan jalan itu. Inilah jalan yang baru dan jalan yang hidup, dan persembahannya adalah engkau dan imamnya adalah Dia yang ada di dalam rumah Allah, yang saat ini Dia bersyafaat untuk setiap daripada kita yang masih ada di bumi ini yang percaya kepada Dia. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa, sehingga setiap saat hidup kita selalu kita sadari untuk korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu semuanya. Saya mau cepat saja. Yang kedua dikatakan di ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikan setia. Godaan begitu banyak di bumi ini kalau engkau nggak berpegang dengan teguh Bapak Ibu semuanya. Nah, orang-orang yang mempunyai jalan yang baru dan jalan hidup, dia akan berpegang teguh kepada pengakuan akan pengharapan. Karena kita punya pengharapan. Tuhan memberikan satu janji melalui firman-Nya. Dia memberikan janji itu setia Bapak Ibu semuanya. Kenyataannya Bapak Ibu semuanya, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dunia juga menjanjikan sesuatu, tapi semua orang yang percaya kepada dunia gagal Bapak Ibu semuanya. Even gereja yang duniawi gagal Bapak Ibu semuanya. Begitu banyak Bapak Ibu semuanya gereja-gereja yang besar-besar, yang punya uang, yang ngumpulin harta Bapak Ibu semuanya. Begitu banyak yang gagal. Tapi janji Tuhan kepada mereka yang percaya tidak akan pernah gagal. Makanya jangan mau dibohongin dunia, jangan mau ditipu dunia, jangan mau engkau Bapak Ibu semuanya dikecohkan oleh dunia, tapi engkau berpegang teguh kepada pengharapanmu, kepada janjinya Tuhan. Engkau percaya kau akan sukses, kau akan berhasil sampai kepada garis akhir daripada kehidupanmu. Karena dunia akan selalu mengecoh engkau, akan selalu membutakan engkau. Makanya banyak orang-orang di dalam gereja, hamba-hamba Tuhan yang hari ini terpleset Bapak Ibu semuanya. Begitu banyak gereja, kita pikir gereja yang besar ada gereja yang berhasil. Begitu banyak hamba Tuhannya yang terpleset, kita udah tahu lah Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu kita percaya hanya Tuhan yang punya janji yang setia. Dunia tidak pernah mampu untuk melaksanakan janjinya. Dia menipu kita. Kita akan menyesal Bapak Ibu semuanya, tapi Tuhan tidak akan pernah gagal akan janji-janjinya. Oleh karena itu tetap berpegang pada pengharapanmu, yaitu akan firman-Nya. Di hari-hari ini begitu banyak penipuan, begitu banyak trik-trik setan dunia yang seolah-olah baik, tapi bukan kebenaran, sehingga membawa anak-anak Tuhan terpleset jatuh. Hamba-hamba Tuhan terpleset jatuh, gereja Tuhan terpleset jatuh. Tapi hari ini biarlah jalan yang baru dan jalan yang hidup itu nyata dalam kehidupanmu, sehingga engkau tetap berpegang apapun situasi kondisinya. Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Janjinya pun sama. Yang ketiga dikatakan di ayat 24 Bapak Ibu semuanya, dan marilah kita saling memperhatikan. Orang udah cuek, orang udah individualis, tidak suka memperhatikan. Bahkan banyak gereja yang takut memperhatikan jemaat, takut nggak dapat persembahan perpuluhan Bapak Ibu semuanya. Kalau terlampau cerewet Bapak, terlampau memperhatikan. Tapi firman Tuhan katakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita mendorong dalam kasih Bapak Ibu. Ini penting sekali Bapak Ibu semuanya. Dunia memisahkan kita, harta banyak sekali memisahkan, rumah tangga dipisahkan karena harta Bapak Ibu semuanya. Tapi kita percaya Bapak Ibu semuanya, kita mau hari-hari ini tetap saling memperhatikan di dalam Tuhan.
untuk kita dapat terus saling mengasihi. Kita jangan sampai dipisahkan karena pekerjaan, dipisahkan karena harta benda, Bapak Ibu semuanya. Tapi kita percaya kasih Allah mempersatukan setiap daripada kita. Oleh karena itu, biarkan setiap kita saling memperhatikan, Bapak Ibu semuanya, untuk kita mendorong di dalam kasih. Lebih lagi di hari-hari ini yang kita butuhkan adalah kasih yang datang dari Tuhan. Karena dunia juga buat kasih, dia coba untuk duplikat kasih Allah, tapi mereka tidak mampu, Bapak Ibu semuanya. Dia coba menipu, Bapak Ibu semua. Tapi kasih yang dari Allah adalah kasih yang rela berkorban, kasih yang melepaskan. Dan ini yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, karena Allah kita adalah kasih, Bapak Ibu semuanya. Kita dorong untuk dapat saling mengasihi, yaitu kita mampu dan mau untuk berkorban tanpa ada persyaratan, seperti Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib tanpa ada syarat apa-apa. Setiap orang yang percaya kepada dia pasti dapatkan keselamatan. Dan itulah kasih yang nyata, Bapak Ibu semuanya, kematiannya di atas kayu salib buat setiap kita, sehingga hari ini kita dapat selamat, kita dapat temukan jalan yang baru dan jalan yang hidup, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya percaya Bapak Ibu semuanya, setiap kita untuk saling mendorong di dalam kasih dan dalam perbuatan yang baik. Dikatakan tadi di ayat 24, Bapak Ibu semuanya, bukan hanya kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Kita tolong orang, bukan hanya yang seagama, Bapak Ibu semua, tapi semua orang yang bisa kita lakukan. Dimanapun kita ditempatkan, di tempat pekerjaan, kita untuk dapat melakukan pekerjaan yang baik. Tidak ada orang di dalam Tuhan yang sudah dapatkan jalan yang baru, dan jalan yang hidup itu mau berbuat jahat, Bapak Ibu semua, tapi perbuatan baik. Kasih dan perbuatan baik menyertai dan menyertai setiap daripada kita. Itulah implikasi daripada jalan yang hidup dan jalan yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita yang percaya kepadanya. Ada amin, Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir di ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Memang Bapak Ibu semuanya, di masa setelah pandemik ini, Bapak Ibu semuanya, Zoom online service itu betul-betul memudahkan setiap kita untuk dapat beribadah melalui online service, Bapak Ibu semuanya. Tapi lebih daripada itu, setiap daripada kita perlu untuk bertemu satu dengan yang lain, Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook, Bapak Ibu semua, tapi kita perlu on-site, kita perlu kebersamaan, Bapak Ibu semuanya. Kita dapat saling mendorong, saling dapat menasehati, sehingga saya percaya Bapak Ibu semua, dengan tekanan dunia yang membuat kita tidak mampu, tapi saya percaya kita butuh itu yang namanya ibadah. Mau ibadah persekutuan, ibadah doa, ibadah pembelajaran firman Tuhan, ibadah minggu, ibadah raya, Bapak Ibu dan saudara, kita perlu pertemuan satu dengan yang lain. Karena di situ kita saling menguatkan, dan hari-hari ini di mana kedatangan Tuhan sudah begitu dekat, semakin digiatkan. Nah, itu implikasi jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi setiap daripada kita. Saya percaya, tahu Bapak Ibu semuanya, karena kesibukan, kemacetan, Bapak Ibu semuanya, bahkan dengan begitu banyak entertainment yang kita miliki, teknologi, kadang-kadang kita udah nggak punya waktu lagi untuk beribadah. Tapi engkau butuh, Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu saya percaya di hari-hari ini, mari kita semakin giat. Kita saling menasehati. Orang yang udah lama tidak ada, mari kita tanyakan kemana mereka. Mereka butuhkan, Bapak Ibu semuanya. Diingatkan kembali, dibawa kembali, dan semakin lagi kita giat. Kita tahu Bapak Ibu semuanya banyak hal, saya tidak bisa ikut doa pagi, takut ngantuk ketika di pekerjaan. Saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan kepada setiap kita kalau kita mau untuk lakukan. Oleh karena itu, biarlah ini semakin lagi kita digiatkan. Karena kita percaya Tuhan mampu dan mengerti kemampuan kita, sehingga Dia akan memampukan engkau untuk dapat mengatur semuanya menjadi baik dan semuanya menjadi satu kesaksian. Karena hidupmu adalah korban yang hidup.
Dan hari-hari ini dimanapun engkau berada, engkau membawa Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga kita percaya maka Tuhanlah yang bertanggung jawab dan Tuhanlah yang menyertai engkau, sehingga mukjizat besar akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu semuanya. Nah, itu aja yang menjadi pesan buat setiap daripada kita. Jadi jalan yang baru dan jalan yang hidup itu Tuhan sudah berikan kepada setiap kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus yang membukakan tabir sehingga kita bisa masuk ke dalam hadirat Bapa di dalam ruang Maha Kudus. Dan kita yang sudah percaya dan yang percaya kepadanya yang luar biasa, kita betul-betul di dalam kehidupan ini betul-betul kita punya kekuatan iman sehingga hidup kita ini terus mau menghadap. Dan dimanapun kita ditempatkan dalam kehidupan selama masih ada nafas, ini adalah ibadah kita. Kita semakin berpegang Bapak Ibu semuanya dan percaya mukjizat terjadi kalau itu yang menjadi peganganmu, itu yang menjadi kekuatanmu. Hidupmu adalah ibadahmu hari ini Bapak Ibu semuanya. Yang kedua tadi dikatakan di ayat 23 bahwa kita semakin teguh berpegang pada pengharapan. Jangan berharap kepada dunia, jangan berharap kepada orang, berharaplah kepada janji firman Tuhan karena yang menjanjikan setia. Sehingga apapun tampaknya berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Berjalanlah dalam janjinya dan pengharapan yang sudah Dia berikan kepada setiap daripada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, setiap daripada kita hari-hari ini untuk saling mendorong Bapak Ibu semuanya di dalam kasih dan pekerjaan yang baik Bapak Ibu semuanya. Karena kita percaya betul-betul Bapak Ibu semuanya, kita butuh kita butuh yang namanya sebagai saudara seiman ini untuk betul-betul nyata dalam kehidupan ini. Kasih Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, dan pekerjaan-pekerjaan baik itu adalah buah daripada kasih yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu semua, jangan tinggalkan ibadah, tapi semakin rajin nasihati satu dengan yang lain Bapak Ibu untuk semakin giat. Ada online, tapi tetap kita butuhkan onsite Bapak Ibu semuanya. Kita butuh bertemu satu dengan, takut disakiti, takut dirumpiin Bapak Ibu semuanya. Melalui kejadian gesekan satu dengan yang lain, kita semakin ditajamkan. Manusia ditajamkan dengan manusia Bapak Ibu semuanya. Amin. Oleh karena itu kita percaya ini yang menjadi pesan Tuhan di bulan September buat setiap daripada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan tahu yang menjadi pergumulan kami. Kami butuh Tuhan terus dekat dengan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan keyakinan iman, dengan kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian pula kami butuh berpegang kepada pengharapan yang sudah Tuhan berikan. Karena janji-Mu iya dan amin. Dunia memberikan janji, tapi selalu menipu, membohongi. Bahkan kami terjebak Tuhan. Oleh karena itu kami mau kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan berikan jalan yang baru dan jalan yang hidup ini ya Tuhan. Demikian pula Tuhan setiap daripada kami untuk terus Tuhan mendorong di dalam kasih dan pekerjaan baik. Karena itu adalah buah daripada jalan yang baru dan yang hidup yang Tuhan sudah bukakan kepada setiap daripada kami. Demikian pula kami terus mau giat Tuhan dan saling mendorong Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Apapun kondisi dan situasinya kami tetap Tuhan. Kami tidak penuh ketakutan karena Allah yang hidup melindungi kami, memberikan hikmat marifat dan menyertai kami karena Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Demikian pula Tuhan, kami percaya kami materaikan firman-Mu ini dengan perjamuan kudus dan pengurapan ya Tuhan. Biarkan Tuhan setiap daripada kami dapatkan dan materai ini memateraikan kepada setiap daripada kami sehingga kami menjadi satu dengan firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, yang Tuhan sudah berikan dan visikan kepada setiap kami sehingga kami dapat hidupi, kami dikuatkan, dimampukan untuk menghidupi firman ini.
dan hidup di dalam firman ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami terima perjamuan kudus, kami terima pengurapan yang baru ya Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang datang dari atas, yaitu kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Khusus buat bapak-bapak yang merayakan Father's Day, diberkati engkau untuk terus menjadi imamnya Tuhan dimanapun kau ditempatkan, dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Dan kami hamba-Mu percaya hari ini lebih lagi engkau dapatkan hidup, jalan yang baru dan jalan yang hidup untuk kau hidupi di dalam kehidupanmu karena Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang percaya, kita yang menerima, katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun engkau ditempatkan.